Halo teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Bagaimana mungkin? Saat dia menatap piton darah raksasa miliknya yang dihancurkan oleh jari emas besar itu, semburat kejutan melintas di wajah Chao Shen. Segera sosoknya dengan cepat mundur, sementara tinjunya menari sebelum mereka berubah menjadi tinju Yuan Power raksasa. Kemudian dia dengan kejam melemparnya ke arah Lindong. Ketika dia melihat bahwa Chao Shen masih melawan, mata Lindong menjadi dingin. Segera dia menekan telapak tangannya ke bawah, sementara jari emas raksasanya meledak dan semua tinju Yuan Power langsung hancur dan dengan kejam menghantam perisai Yuan Power yang ada di depannya. Setelah serangan jari itu, pertahanan kekuatan Yuan yang terpampang di tubuh Chao Shen langsung hilang. Kemudian dengan kekuatan yang tak terhentikan, itu merobek pertahanannya dan menghantam tubuhnya. Setelah ledakan dalam terdengar, tubuh Chao Shen langsung tertiup ke belakang beberapa ratus meter, sementara tubuhnya menghancurkan beberapa bangunan tinggi di sepanjang jalan, sebelum dia mampu menstabilkan tubuhnya. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, wajah Chao Shen menjadi pucat dan hijau. Akhirnya dia tidak bisa lagi melawan, dan dia tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah. Meskipun dia adalah seorang praktisi setengah langkah manifestasi, dia masih tidak dapat menahan kekuatan di balik serangan jari Lindong. Chao Shen benar-benar dikalahkan, ucap banyak orang. Saat mereka menatap Chao Shen yang terlihat lemah, yang memuntahkan darah, seruan segera meletus dari dalam Great Puppet City. Banyak pasang mata menatap dengan terkejut dan juga ketakutan pada sosok muda di udara. Saat ini, cahaya keemasan di cakrawala belum hilang sepenuhnya. Di bawah naungan cahaya keemasan, sosok itu tampak seperti dewa pertempuran yang megah. Di divisi sekte setan besar dan aliansi marsial, semua praktisi elit mereka juga tertegun oleh pemandangan ini. Mu Qianqian, Wu Qi, dan sisanya tanpa sadar menarik nafas dari udara dingin. Tak satupun dari mereka mengharapkan bahwa Lindong benar-benar bisa mengalahkan praktisi setengah langkah ke manifestasi. Bagaimana itu mungkin? Ucap Teng Lei dan para praktisi elit sekte boneka mengerikan lainnya juga begitu terkejut oleh pemandangan ini sampai mereka menjadi pucat. Beberapa praktisi elit bahkan menjerit tanpa sadar. Hasil ini menyebabkan semua orang terkejut. Tak satupun dari mereka meragukan kekuatan Chao Shen dengan level setengah langkah menuju manifestasi. Bagaimana dia bisa kalah dengan Lindong yang hanya pada tahap Ki Creation awal? Di bawah tatapan putus asa yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, wajah Chao Shen sangat muram. Dia jelas meremehkan kekuatan seni bela diri manifestasi Lindong. Kali ini itu benar-benar melempar wajahnya. Anda ingin mempelajari seni bela diri manifestasi saya? Berdasarkan kemampuan Anda saat ini, Anda masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Ucap Lindong melayang di udara dan menatap Chao Shen saat ia tertawa kecil. Wajah Chao Shen muram saat dia dengan ganas menghapus darah di bibirnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok bersinar emas itu sebelum dia berteriak. Seni bela diri manifestasi memang kuat. Namun, bocah, berdasarkan kemampuan tahap Ki Creation Anda, berapa kali Anda dapat menggunakan serangan seperti sebelumnya? Saya tidak yakin Anda bisa melakukan serangan yang sama berkali-kali. Ucap Chao Shen, memang seorang praktisi elit setengah langkah manifestasi. Meskipun Lindong telah melukainya, dia tidak kehilangan kemampuan bertempurnya. Bahkan dia mengerti bahwa meskipun seni bela diri manifestasi memang kuat, butuh energi besar untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, berdasarkan kemampuan Lindong saat ini, sulit baginya untuk melaksanakannya secara berulang. Mata Lindong berkedip-kedip. Kekuatannya memang sangat kurang jika dibandingkan dengan Chao Shen. Meskipun dia bisa mengandalkan Great Desolate penjara jari surgawi untuk mengalahkannya, dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuhnya. Meskipun demikian, Great Desolate penjara jari surgawi bukan satu-satunya trik di lengan bajunya. Setelah pertarungan hari ini, saya telah membuat Anda kehilangan semua reputasi Anda. Ternyata tangan darah pembantaian Chao Shen hanya begitu kemampuannya, ucap Lindong dengan dingin tertawa dengan mengejek. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Chao Shen berubah.
sementara matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal dan semakin menjadi gelap. Paman Chao-sen, bukan masalah besar untuk membuat kecerobohan sesekali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunda bocah itu untuk sementara waktu. Saya sudah diam-diam menghancurkan sinyal talisman energi mental kita dan memberitahu markas tentang insiden ini. Mereka pasti akan segera mengirimkan para praktisi elit. Pada saat itu, bahkan jika anak itu memiliki seni bela diri manifestasi, dia tidak akan bisa melarikan diri, ucap Teng Lei yang berdiri di dekatnya. Kamu memang hebat dan cerdas, ucap Chao-sen tercengang. Segera dia tertawa terbahak-bahak sebelum dia menatap dingin ke Lindong. Terlepas dari seberapa kuatnya dia, saat bala bantuan dari markas tiba, Lindong pasti tidak akan dapat melarikan diri hidup-hidup. Terlepas dari seberapa kuatnya seseorang, seseorang tidak akan dapat melawan seluruh sekte. Ketika dia mendengar suara Teng Lei, mata Lindong menjadi gelap. Orang-orang itu benar-benar mengejar kematian. Karena Anda ingin menghentikan saya, maka saya akan membantai kalian semua, ucap Lindong. Setelah tertawa, sosoknya melintas dan dia benar-benar mengambil inisiatif dan berlari menuju Chao-sen. Sementara itu, kekuatan Yuan yang kuat di sekeliling tubuhnya mulai menyebar. Ketika dia melihat Lindong berlari ke arahnya, Chao-sen terkejut. Setelah sebelumnya menderita di tangan Lindong, dia sekarang waspada terhadap Lindong. Karena itu dia memilih untuk tidak bertarung langsung melawannya dan memutuskan untuk mundur sebagai gantinya. Semua yang perlu dia lakukan adalah menghentikan dan menunda Lindong. Kemudian setelah bala bantuan tiba, dia akan bergabung dengan mereka dan membantai Lindong. Namun tepat saat Chao-sen mundur, Lindong tiba-tiba memutar balik dan dia langsung meninggalkan targetnya dan berbalik ke arah Teng Lei. Ternyata targetnya bukan Chao-sen, tetapi Teng Lei sebagai gantinya. Setelah semua ini, alasan mengapa Lindong datang ke kota boneka besar atau Great Puppet City adalah untuk pertama-tama membangun dominasinya, dan kedua, untuk menangkap seseorang yang penting dalam sekte boneka ini untuk memperoleh informasi darinya mengenai simbol kuno. Sekarang setelah dia telah menetapkan dominasinya, sudah waktunya baginya untuk menangkap seseorang. Untuk sebagian besar orang di sini, meskipun status Chao-sen cukup tinggi, ia adalah praktisi setengah langkah ke manifestasi. Oleh karena itu cukup sulit untuk menangkapnya. Dalam hal ini, Teng Lei adalah pilihan yang terbaik yang tersedia karena dia memegang status yang cukup tinggi di kultus Ghastly Puppet. Apalagi sekarang dia tidak menimbulkan ancaman lagi bagi Lindong. Hentikan dia, ucap Teng Lei. Ketika dia melihat Lindong berlari ke arahnya, ekspresi wajah Teng Lei berubah saat dia buru-buru berteriak. Ketika mereka mendengar teriakannya, 3 praktisi Ki Creation Elite di dekatnya dengan cepat mengeluarkan seni bela diri yang kuat dan mencoba untuk mendorong Lindong kembali. Namun saat ia menghadapi ketiga praktisi tahap Ki Creation yang sedang maju itu, Lindong dengan dingin berteriak. Kemudian dia menggenggam telapak tangannya. Segera platform raksasa emas muncul dan dengan kejam melemparkannya ke arah mereka bertiga. Platform emas raksasa itu melonglong dan langsung melibas seni bela diri ketiganya. Kemudian tanpa penurunan kecepatan, itu dengan kejam menghantam ketiga praktisi kultus itu. Segera mereka bertiga terbang terlempar, sementara mereka memuntahkan darah di sepanjang jalan. Setelah ia dengan paksa melemparkan 3 praktisi itu, sosok Lindong melintas sebelum dia dengan cepat mengejar Teng Lei yang melarikan diri. Kekuatan Yuan berombak di telapak tangannya yang besar, langsung menyapu pada Teng Lei. Teknik Mayor Ghoul, setan mengerikan, ucap Teng Lei. Ketika dia melihat Lindong melesat, ekspresi wajah Teng Lei berubah drastis. Segera dia langsung mengeksekusi teknik rahasianya. Lalu gelombang suara energi mental menusuk meletus dan dengan cepat menyapu ke arah Lindong. Saat ia menatap perlawanan terakhir Teng Lei, Lindong tanpa sadar tersenyum. Dengan jentikan pikirannya, ledakan sonik mental energi yang sama ganasnya bergema dan dengan kejam menghantam dentuman sonik Teng Lei. Setelah ledakan sonik mereka bertabrakan, serangkaian suara ledakan segera meletus. Anda ingin berkelahi dengan saya berdasarkan kekuatan Anda saat ini? Jangan bermimpi, ucap Lindong. Setelah ledakan sonik itu, cahaya keemasan berkumpul di telapak tangan Lindong sebelum dia langsung melewati dentuman sonik tebal itu dan langsung meraih kepala Teng Lei. Segera gaya diam-diam meletus dan secara langsung menyebabkan Teng Lei pingsan. Langkah Lindong seperti kilatan yang sangat cepat, menyebabkan kerumunan hanya melihat bahwa ia berencana untuk bergerak ke arah Chao-sen.
sebelum langsung 3 anggota sekte dan bahkan Teng Lei langsung disambarnya seperti sepasang anjing mati. "Kamu bajingan, lepaskan Teng Lei," ucap Chao Shen. Saat ini Chao Shen akhirnya sadar. Seketika wajahnya berubah menjadi hijau. Jika Lindong menangkap Teng Lei di depan semua orang, maka kultus boneka mengerikan mereka akan kehilangan semua kehormatan hari ini. Saat ia berteriak, Chao Shen sekali lagi berlari ke depan. Sementara itu cahaya berdarah berombak di lengannya berfluktuasi sebelum dia langsung menekan Lindong. Namun sehubungan dengan serangan Chao Shen, Lindong tidak memperhatikannya. Segera sosoknya melintas sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian dia melambaikan telapak tangannya sebelum boneka simbol segera muncul di sampingnya. Segera dia langsung menuangkan 10.000 yuan pil ke dalamnya. Dan boneka simbol itu berlari maju dan dengan gagah berani bertempur melawan Chao Shen. Gelombang energi yang kuat meletus yang menyebabkan kedua belah pihak tertiup kembali. Faktanya Chao Shen tidak memiliki sedikit pun keuntungan. Boneka simbol bermutu tinggi. Saat dia menatap boneka simbol itu, mata Chao Shen menyusut. "Sepertinya kemampuan kalian hanya seperti itu. Pertarungan hari ini cukup memuaskan. Selamat tinggal," ucap Lindong menyeret Teng Lei yang pingsan. Kemudian dia mengeluarkan suara siulan dan Little Flame langsung muncul, berubah menjadi kilatan merah dan segera mengangkut Lindong. Setelah semua naik, dia mengepakkan sayapnya yang berdarah dan cepat-cepat keluar dari Great Puppet City. Dalam beberapa detik saja, dia menghilang di Cakrawala, di bawah tatapan dari kerumunan. Bahkan setelah Lindong melarikan diri, Great Puppet City terdiam. Sementara semua orang menatap Chao Shen yang marah melayang di udara. Setelah semua ini, semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Lindong akan bergema di seluruh Great Desolate Province. Dia benar-benar memprovokasi seluruh kultus boneka mengerikan sendirian dan bahkan berhasil mengalahkan seorang praktisi elit setengah langkah manifestasi. Pada akhirnya, dia tidak hanya melarikan diri dengan aman, dia bahkan mampu menangkap salah satu dari mereka. Prestasinya, terlepas dari apakah seseorang menyaksikannya secara langsung atau hanya mendengarnya, sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Kecepatan kilatan merah ini membawa Lindong sangat cepat. Itu praktis menyapu Cakrawala dalam sekejap mata sebelum perlahan mendarat di puncak jauh di dalam pegunungan. Lindong melompat dari punggung harimau dan dengan santai melemparkan Teng Lei yang tidak sadarkan diri ke tanah dan melihat sekilas ke belakangnya. Tempat ini sudah agak jauh dari Great Puppet City dan dia sangat berhati-hati selama pelariannya kali ini. Dalam semua kemungkinan, bahkan dengan kekuatan kultus Ghastly Puppet, mereka akan merasa sulit untuk mengejar. Saya tidak menduga bahwa sebenarnya akan ada praktisi setengah langkah ke manifestasi yang ditempatkan dalam Great Puppet City. Kekuatan kultus Ghastly Puppet memang tidak bisa diremehkan, ucap Lindong, alis matanya berkerut. Sebenarnya ia awalnya berencana untuk menghancurkan divisi cabang kultus Ghastly Puppet, tapi kehadiran Chao Shen telah menghalangi rencana Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, praktis tidak ada yang bisa melawan Lindong di antara tahap Key Creation. Tetapi ketika dihadapkan dengan praktisi setengah langkah ke manifestasi seperti Chao Shen, bahkan Lindong akan merasa agak repot menanganinya. Sebelumnya, dia mampu mengalahkan praktisi tahap setengah langkah ke manifestasi seperti Chao Shen dengan meminjam kekuatan Great Desolate Penjara Jari Surgawi, tetapi tidak dapat membunuh Chao Shen. Perbedaan antara kekuatan keduanya masih ada. Tentu saja, jika dia mengandalkan kekuatan Little Martin, membunuh Chao Shen akan menjadi masalah yang lebih mudah. Tetapi jika dia melakukannya, itu akan mengekspos kekuatan Little Martin. Lindong tidak mau mengungkapkan kartu trufnya di depan orang yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, tujuan saya kali ini tercapai, ucap Lindong tiba-tiba memandang ke arah Teng Lei dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Jika Anda sudah terbangun, kemudian bukalah mata Anda. Jika tidak, maka saya tidak perlu membuatmu tetap hidup, ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata Lindong, mata erat Teng Lei segera terbuka. Dia mengenakan ekspresi dingin saat dia menatap Lindong dan berkata dengan suara tegas, "Lindong, apakah Anda benar-benar ingin menyinggung sekte boneka mengerikan kami?" "Bukankah semua ini karena kalian?" ucap Lindong tertawa. Segera setelah itu dia menatap Teng Lei dan cahaya dingin di matanya. "Anda ingin meninggalkan saya untuk mati di ruang tablet kuno. Namun Anda tidak berpikir bahwa saya akan berhasil melarikan diri. Tentu saja, hutang ini harus dibayar, bukan?"
ucap Lindong. Menurut Anda siapa Anda? Sehingga berani membalas dendam, ucap Tenglei menyeringai dan dengan cepat menepuk tanah dengan telapak tangannya saat sosoknya buru-buru mundur. Namun seperti halnya sosok Tenglei mundur, raungan marah tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, ekor piton berwarna darah menyapu secepat kilat menabrak tubuh Tenglei. Setelah menerima pukulan berat ini, wajah Tenglei menjadi merah dan dia segera memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya dengan keras menabrak batu besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuhmu? Ucap Lindong tidak peduli. Dengan jentikan pikirannya, api energi muncul dan perlahan melayang di depan Tenglei, menyebabkan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ucap Tenglei, ekspresinya dilapisi dengan warna hijau dan merah. Dia bisa merasakan niat membunuh memancar keluar dari mata Lindong. Dan setelah beberapa pertukaran, dia tahu bahwa Lindong bukanlah seseorang yang memiliki belas kasihan. Dengan demikian, Tenglei tidak bisa bergerak lebih. Saya ingin mengetahui beberapa informasi tentang sekte boneka mengerikan Anda, ucap Lindong tersenyum kecil. Dalam mimpimu saja. Selain itu aku khawatir, semakin banyak yang kamu tahu, semakin kamu akan mengerti betapa bodohnya tindakanmu ini, ucap Tenglei mengejek. Anda tahu, ada beberapa keterampilan rahasia roh yang dapat langsung memasuki dan mencari memori seseorang. Namun, setelah menggunakannya, pikiran korban akan menjadi kacau. Saya percaya bahwa Anda tidak ingin saya menggunakan metode seperti itu, bukan? Ucap Lindong tersenyum sinis. Kamu memang bajingan. Setelah mendengar ini, ekspresi Tenglei segera berubah. Dia secara alami telah mendengar tentang keterampilan roh rahasia yang sangat ganas ini. Ini memiliki dampak yang sangat serius terhadap korban, dan sedikit kecerobohan bahkan dapat secara langsung menyebabkan seseorang menjadi mayat. Apa yang ingin kamu tahu? Ucap Tenglei akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, meskipun dia tidak mengerti apakah Lindong sedang menakut-nakuti dia atau benar-benar akan bertindak begitu. Namun Tenglei tidak mau bertaruh dengan hidupnya. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum. Dia sebenarnya tidak tahu salah satu keterampilan roh rahasia ganas ini, tetapi menggunakannya untuk menakut-nakuti Tenglei dan terbukti itu menunjukkan hasil yang baik. Selama pembukaan terakhir tablet kuno Great Westland, sekte boneka mengerikanmu memperoleh sesuatu di bagian bawah sarang boneka simbol kan? Tanya Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Tenglei tiba-tiba menyusut. Segera setelah itu, kepalanya sedikit menunduk saat dia mengejek. Saya tidak tahu. Lindong menghela nafas. Lengan bajunya melambai ketika api energi mental dengan kejam langsung menghantam kepala Tenglei. Gelombang pembakaran energi panas dengan panik menyebar ke Niwan Peles Tenglei, membakar energi mental di dalamnya. Setelah diserang oleh api energi mental, Tenglei dengan sedih berteriak. Rasa sakit seperti ini beberapa kali lebih kuat daripada luka di daging. Lindong diam-diam menyaksikan Tenglei saat dia berjuang di tanah, membiarkan dia untuk menjerit sengsara. Berhenti, berhenti, saya akan memberitahu Anda, ucap Tenglei gigih selama beberapa menit sebelum suaranya yang kasar segera terdengar. Dia tidak memiliki ruang untuk berkompromi. Jika dia terus dibakar oleh api energi mental, istana Niwannya akan benar-benar terbakar menjadi debu. Dan baginya, memiliki istana Niwan yang dihancurkan tidak diragukan lagi lebih buruk daripada mati. Dua jari panjang Lindong meringkuk saat nyala api energi mental terbang kembali ke ujung jarinya. Sementara dia dengan tenang menatap Tenglei yang sekarang pucat pasi. Waktu yang lalu saat ruang tablet kuno dibuka, sekte boneka mengerikan kami memang mendapatkan objek yang sangat misterius dari sarang boneka simbol, ucap Tenglei terengah-engah karena suaranya yang serak. Di mana benda itu sekarang? Ucap Lindong bermain dengan nyala api energi mental di jarinya saat dia bertanya. Di kota boneka yang mengerikan. Ayahku mengunci diri sejak dia mendapatkan objek itu. Meskipun saya tidak tahu persis apa itu, seharusnya itu bukan barang biasa, ucap Tenglei. Kota boneka yang mengerikan. Alis Lindong langsung berkerut. Itu adalah markas kultus Ghastly Puppet dan dijaga sangat ketat. Ada beberapa kali lipat jumlah praktisi yang kuat ditempatkan di sana dibandingkan dengan di Great Puppet City. Dia mungkin bisa pergi sesuka hatinya di Great Puppet City, tetapi tidak di Ghastly Puppet City atau kota boneka mengerikan.
Saya telah menerima berita 2 hari yang lalu bahwa ayah saya akan mengumpulkan semua praktisi dalam sekte 10 hari kemudian karena dia telah menemukan bahwa sepertinya ada segel pada objek misterius itu. Dan untuk benar-benar menyempurnakannya, segel perlu dipatahkan. Segel ini sangat kuat dan dia telah mencoba berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, kali ini ia bermaksud untuk mengumpulkan kekuatan dari seluruh kultus Ghastly Puppet untuk melepaskan segel secara paksa, ucap Teng Lei. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius. Pemimpin sekte mereka bukanlah karakter biasa. Dia benar-benar mampu merasakan segel yang tertinggal di simbol leluhur melahap. Itu sudah luar biasa. Lindong, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat segel yang ditinggalkan oleh Elder Mata Hitam saat ini, namun jika benar-benar bisa dipatahkan oleh pemimpin sekte boneka mengerikan dan dia juga memurnikan simbol leluhur, maka tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran Yan Agung akan bisa menghentikannya, ucap suara Little Martin terdengar dalam pikiran Lindong. Lindong diam mengangguk. Tidak peduli bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan simbol leluhur yang melahap ini. Hanya dengan melakukan itu, dia akan benar bisa melampaui Lin Langtian dalam pertemuan klan setahun kemudian. Berapa banyak praktisi panggung manifestasi yang ada di sekte boneka mengerikan? Tanya Lindong, matanya sekali lagi berkedip. Termasuk ayah saya, ada 3 praktisi manifestasi, ucap Teng Lei. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, kebanggaan terlihat di mata Teng Lei. Bahkan di seluruh kekaisaran Yan Agung, kekuatan semacam ini agak kuat. 3 praktisi tahap manifestasi. Dasar ini memang sangat kuat. Mata Lindong terlihat serius. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya mampu menyamai praktisi setengah langkah ke manifestasi. Tetapi jika ia bertemu dengan seorang praktisi tahap manifestasi awal, peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Tentu saja, jika Little Martin diam-diam membantu dia akan bisa bertarung. Namun, ada 3 tahap manifestasi dalam sekte boneka mengerikan. Seperti yang diharapkan sebagai salah satu faksi dari tingkat atas di Great Desolate Province, Lindong mengerutkan bibirnya. Dengan hal ini, kultus Ghastly Puppet seperti sarang singa. Jika dia ingin merebut simbol leluhur melahap dari mereka, kesulitan yang akan dihadapi tinggi. Namun tidak peduli seberapa sulitnya itu, hal ini masih tidak akan bisa menghilangkan niat Lindong untuk merebut simbol melahap. Apa yang Anda rencanakan? Ucap Little Martin juga tahu kesulitan masalah ini dan bertanya. Bahkan jika dia memulihkan beberapa kekuatan, itu hanya bisa bersaing dengan seorang praktisi tahap manifestasi awal. Sangat jelas bahwa kekuatan kultus Ghastly Puppet melampaui batas yang bisa ditangani. Pertama-tama, mari kita pergi dulu ke Ghastly Puppet City dan menunggu kesempatan kita. Tatapan Lindong berkedip saat dia menjawab dalam pikirannya. Pasti tidak akan mudah bagi kultus Ghastly Puppet untuk membuka segel simbol leluhur yang melahap. Dan bahkan mungkin akan ada beberapa perubahan di tengah jalan. Jika waktu itu datang, mungkin itu adalah kesempatan terbaik bagi Lindong untuk bergerak. Setelah simbol leluhur melahap berhasil mendarat di tangannya, Lindong akan melarikan diri ke tempat yang jauh dan hanya akan muncul lagi setelah ia berhasil menyempurnakan simbol leluhur yang melahap. Pada saat itu, kekuatannya kemungkinan akan meningkat pesat dan dia tidak perlu lagi takut pada kultus Ghastly Puppet. Baik, menanggapi hal ini, Little Martin tidak memiliki keberatan. Dari apa yang bisa dilihat, selama mereka bisa mendapatkan simbol leluhur yang melahap, tidak peduli seberapa besar harga yang mereka harus bayar, itu bukanlah masalah. Mengambil resiko bukanlah apa-apa untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Setelah sedikit berdiskusi dengan Little Martin, Lindong mengambil keputusan sebelum mengarahkan tatapannya ke arah Teng Lei. Ketika Teng Lei melihat ini, dia segera menjadi gugup. Saya sudah memberitahu semua yang ingin Anda ketahui. Apalagi yang Anda inginkan sekarang? Ucap Teng Lei. Lindong tersenyum sedikit sambil mengusap dagunya sebelum mengulurkan tangannya sambil berkata, Anda telah memperoleh seni bela diri kelas 9 di Manifestation Martial Tablet. Sekarang saatnya menyerahkannya padaku. Meskipun Lindong sekarang memiliki seni bela diri manifestasi, tingkat konsumsinya terlalu tinggi. Jika tidak pada saat yang genting, dia tidak akan mudah menggunakannya. Tetapi meskipun seni bela diri kelas 9 tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi, itu juga tidak lemah.
Jika dia bisa mendapatkan satu, maka kekuatan tempurnya akan naik sedikit, yang akan sangat bagus untuk Lindong mendukung rencananya untuk mengambil simbol leluhur. Tentu saja, ini bagus untuk Lindong. Tetapi ketika Tangley mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung berubah sangat buruk. Kegelapan hati Lindong ternyata jauh melampaui harapan Tangley. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.